Selamat sebentar. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat seluruh keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting Pagi edisi Rabu 21 September 2022 dengan pembahasan sudahkah kelas kita inklusi? Apa sih kelas inklusi itu? Apa konsekuensinya? Apa yang perlu dipersiapkan? Sudahkah kelas kita inklusi? Yang akan sharing pagi ini adalah Kak Twinky. Kak Twinky adalah ahli dalam menangani anak kebutuhan khusus, terutama untuk anak-anak disleksia. Tanpa nunggu waktu lagi, saya persilakan Kak Twinky untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan Kak Twinky. Terima kasih Kak Dani. Selamat pagi kakak-kakak semua. Ketemu lagi hari ini. Ya, hari ini kita membahas mengenai kelas inklusi. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihatkah? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke, sudahkah kelas kita inklusif? Nah, artinya di awal kita semua di sini memahamkan dulu, menyamakan persepsi mengenai kelas inklusi atau sekolah inklusi itu apa. Jadi kelas atau sekolah inklusi itu adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Jadi harusnya pada prakteknya adalah dalam satu kelas ada beberapa anak, sekitar 3 paling banyak 5, tapi 5 sudah terlalu banyak ya. Biasanya sih 3 dengan anak berkebutuhan khusus. Kalau kita bilang berkebutuhan khususnya yang memang benar-benar membutuhkan untuk bantuan shadow, selama tidak membutuhkan bantuan shadow mungkin bisa lebih dari 3. Begitu. Kemudian sistem pembelajaran, pengajaran kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasi kebutuhan anak ABK sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Ini harapannya ya, harapan kita semua, terutama untuk para kakak-kakak yang mungkin mempunyai saudara, mempunyai putra-putri yang dengan berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita lihat di sini, ini gambaran sekolah atau kelas inklusi. Kita bisa lihat ada anak-anak ini ya, yang di atas ini. Maaf Kak Twinky. Ya. Gambarnya nggak berpindah. Oh gitu, gambarnya nggak pindah ya, sebentar. Masih di halaman awal. Atau minta Kak Deli, bisa Kak Deli share screen? Kak Deli, bisa bantuin share screen Kak? Kak Deli nggak di tempat mungkin ya? Ada, sebentar. Saya dia memang nggak menjawab. Dia nggak suka menjawab. Dia menjawab dengan tulisan. Suara ya. Saya coba lagi ya. Nah, dia sedang berusaha itu. Oh gitu. Dia bilang sebentar. Ya. Oke. Ya. Memang dia suka bekerja dalam diam. Susah mendengar suara Kak Deli. Bisa deh. Bisa dong. Ya nanti kita lihat di gambar yang nanti di-share oleh Kak Deli bahwa di gambar-gambar itu adalah gambaran untuk kelas atau sekolah inklusi gitu ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini digabungkan dengan anak-anak reguler atau anak-anak tipikal atau anak-anak umum. Saya tidak bilang anak normal karena kriteria normal itu
sulit ya, nggak ada dari kita ini yang normal, pasti ada sesuatunya yang berbeda. Nah, akhirnya, tuh belum muncul. Nah, ya Kak, lanjut Kak. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini di gambar yang sebelah kiri ini ya, kita ngomongin sebelah kiri atas. Itu ada anak dengan Down syndrome, kemudian di bawahnya anak-anak yang lambat belajar, di bawahnya ada yang Down syndrome, ada yang CP, ada yang lain-lain gitu ya. Kemudian kalau kita mengarah yang bawah kanan, ini anak yang tidak mempunyai tangan, jadi dia menulisnya menggunakan kaki. Kemudian di atasnya itu kita lihat juga ada banyak itu ya, ada yang terlihat sih anak dengan Down syndrome. Nah, yang berbeda adalah yang paling atas di sebelah kanan. Ya, kalau kita lihat atas kanan ini berbeda dari gambar-gambar yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin kita sudah familiar ya. Oh, anak-anak ABK tuh ya anak-anak seperti ini. Tapi ternyata di yang kanan atas ini juga masuk kelas inklusi. Gitu ya. Anak seperti apakah yang ini? Gitu ya. Ayo lanjut Kak Deli. Nah, kita samakan dulu persepsi kita mengenai anak-anak ABK, karena banyak sekali di luar sana yang menganggap bahwa anak-anak ABK itu adalah anak-anak yang dengan IQ di bawah rata-rata. Nah, kita lihat sebetulnya apa sih yang disebut anak ABK itu? Anak ABK adalah anak yang memerlukan bantuan dan perlakuan khusus. Jadi selama anak-anak itu membutuhkan perlakuan yang khusus dari sekolah atau dari lingkungan, itu masuk ke dalam anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Seperti anak dengan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang memiliki penyakit bawaan, kanker, epilepsi, jantung, anjal, anak-anak jalanan, mereka juga membutuhkan perlakuan khusus gitu ya. Kemudian anak, ada yang ketutup ini, anak dengan kecacatan secara fisik, tunagrahita, tunanetra, kemudian anak dengan gangguan perkembangan itu yang tertutup itu. Yuk lanjut Kak Deli. Nah, ini kalau anak-anak ABK kita bagi menjadi dua berdasarkan tingkat kecerdasan mereka, berdasarkan IQ ya. Yang sebelah kiri adalah kecerdasan normal, yang sebelah kanan adalah kecerdasan di bawah rata-rata. Yang kecerdasan normal, anak-anak dengan KBS, seperti tadi Kak Dani sudah singgung sedikit mengenai disleksia. Kemudian ada anak dengan ADHD, yang hiper itu ya, yang nggak bisa diem, fokusnya pendek sekali. Kemudian anak-anak dengan gifted, yang dia mempunyai satu keistimewaan yang tidak bisa dipunyai oleh anak lain gitu ya, atau orang lain. Belajarnya juga cepat, tapi di bidang-bidang tertentu. Kemudian anak-anak dengan Asperger syndrome, ini yang gifted ini yang kita kenal biasanya yang IQ dengan 130 ke atas. Kemudian anak-anak dengan Asperger syndrome itu IQ autistik ini ya, masuk ke dalam payungnya ASD, tetapi dari segi IQ dia bagus sekali 120 ke atas. Kemudian yang sebelah kanan ada kecerdasan di bawah rata-rata, anak-anak dengan autis, PDD-NOS, Asperger ini masuk dalam payungnya ASD, Autism Spectrum Disorder. Kemudian CP, Cerebral Palsy, yang kesulitan untuk motoriknya. Down syndrome yang memiliki wajah mongoloid. Kemudian anak-anak dengan intellectual disability yang IQ rata-rata, sindrom Rett, dan lain-lain. Nah, semua anak-anak ini masuk ke dalam anak-anak. Sebentar, ada yang bertanya ini. Masuk ke dalam anak-anak dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, kalau ada yang bertanya nggak apa-apa, saya akan coba menjawab. Ini ada pertanyaan dari Awaina, Kak Awaina Vidini. Kok anak autistik masuk di bawah ya kecerdasannya? Oke, saya ulas sedikit Kak ya, tapi nggak banyak, nanti habis waktunya sebelum selesai slide-nya. Jadi kita mengenal dengan payung, satu payung. Payung ini namanya ASD, Autism Spectrum Disorder. Di bawah ASD itu ada 3 di situ Kak. Ada Asperger Syndrome, ada autis, ada PDD-NOS. Masing-masing dari 3 ini mempunyai kesulitan yang sama, 3+1. Ada kesulitan atau gangguan di komunikasi, di perilaku, di interaksi sosial. +1, satunya adalah gangguan sensorik.
Tuh ya, tiga-tiganya mempunyai gejala yang hampir mirip, yang sama dan punya semua. Yang membedakan mereka adalah dari bahasa ekspresifnya. Anak-anak Asperger, anak-anak dengan PDD-NOS, ini biasanya dia verbal. Beda dengan anak-anak autistik, sebagian dari mereka tidak verbal. Kemudian dibedakan juga dari segi IQ. Untuk Asperger, IQ-nya 120 ke atas, ini juga masuk ke dalam ASD, Autism Spectrum Disorder. Anak-anak dengan autis, biasanya paling tinggi IQ-nya, autis saja ya, IQ-nya itu sekitar 68. Kemudian kalau PDD-NOS itu 90 Kak, normal. Karena kriteria IQ normal 90 sampai 109. Itu ya Kak. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada ungkapan anak autistik itu IQ-nya sama seperti kita, dari ada yang di bawah rata-rata sampai dengan di atas rata-rata. Iya benar. Kalau kita ngomong dengan autism spectrum disorder. Tetapi kalau dibagi lagi, lah ini ada bagiannya sendiri-sendiri. Begitu ya Kakak. Nanti kalau mau bertanya lagi, boleh japri saya karena nanti pembahasannya berbeda. Oke, yuk Kak Deli lanjut. Ya, jadi pendidikan inklusif itu diberikan kepada anak-anak yang memiliki hambatan dalam belajar, gitu ya. Nah, ini ada yang saya warnai merah. Jadi hambatan dalam belajar itu tidak hanya anak-anak yang mungkin di sebelah kanan tadi ya, yang IQ di bawah rata-rata, yang di sebelah kiri pun IQ di atas rata-rata atau rata-rata ini juga biasanya mengalami hambatan di dalam belajar. Anak-anak istimewa, cerdas dan berbakat seperti anak gifted pun itu juga masuk ke dalam anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi dimasukkan juga dengan di dalam pendidikan inklusif atau kelas inklusi. Kalau misalnya kakak-kakak di sini tahu mengenai sekolah apa yang percepatan itu ya. Nah, itu tuh sebetulnya kelas inklusi, sekolah inklusi. Karena dia membutuhkan perlakuan khusus. Kalau anak-anak lain katakanlah SD ditempuh 3 tahun gitu ya, untuk anak-anak yang sedang berbakat bisa jadi hanya 2 tahun mereka tempuh gitu ya. Kemudian sekolah inklusi diilustrasikan sebagai sebuah kegiatan inklusi yang berupa lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang ramah anak. Yuk lanjut Kak Dewi. Nah, ini manfaatnya. Manfaat sekolah inklusi bagi siswa, ya, bagi muridnya sendiri, murid dengan berkebutuhan khusus ataupun murid yang reguler, gitu, yang tipikal, itu apa sih manfaatnya? Manfaatnya semakin berkembangnya kepercayaan diri terhadap apa yang telah dicapai dan merasa bangga atas diri sendiri. Karena di sekolah inklusi itu mereka mempunyai, kalau guru-guru di sini kenalnya dengan PPI ya, PPI. Kalau di kami yang center berkebutuhan khusus, kami mengenalnya dengan IEP, Individual Education Program, sama sebetulnya. Jadi di kelas inklusi itu mereka mempunyai kurikulum yang sudah disederhanakan, disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing anak. Nah, akhirnya anak-anak ABK pun yang ada di situ, mereka jadi bisa bangga dan merasa percaya diri, gitu ya. Karena apa? Karena memang kurikulumnya sudah disesuaikan nih sama mereka. Tidak disamakan dengan teman-teman lainnya, otomatis terlihat bagusnya. Tetapi kalau disamakan dengan anak-anak yang reguler, otomatis mungkin mereka nggak ngejar, terutama yang dengan IQ di bawah rata-rata. Kemudian mampu belajar sendiri, dengan mencoba untuk memahami pelajaran yang didapat dari sekolah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mampu berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan karena sudah dikondisikan bahwa kelas inklusi itu adalah kelas yang ramah untuk anak ABK. Kemudian mampu belajar menerima, beradaptasi, dan mengatasi adanya perbedaan, ini terutama untuk anak-anak yang reguler. Jadi dengan begitu anak-anak akan menjadi kreatif dalam proses pembelajaran. Jadi rasa empati mereka akhirnya muncul untuk anak-anak reguler ya. Mereka mau membantu teman-temannya yang spesial. Yuk lanjut Kak Deli. Ya, ini lanjutannya bisa mengembangkan sikap toleransi gitu ya. Karena bisa berteman dengan teman yang kondisinya sehat dan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Kemudian terbiasa untuk menghargai.
merangkul perbedaan dengan menghilangkan budaya labeling atau memberi cap negatif kepada orang lain. Jadi mereka belajar untuk melihat teman-teman berkebutuhan khususnya itu dari segi yang positif, bukan dari kekurangannya. Kemudian hasil akademik otomatis jauh lebih baik. Karena anak-anak reguler ini terutama ya, mereka jadi berusaha, aku harus bagus, aku harus cepat paham, mungkin begitu ya. Kenapa? Karena dengan aku cepat paham, aku bisa bantu nih teman-temanku yang kesulitan untuk paham, untuk mereka bisa jadi lebih paham sama seperti aku. Otomatis mereka akan memacu dirinya sendiri untuk jadi lebih baik. Yuk, lanjut Kak Deli. Oke, berikutnya manfaat bagi orang tua. Orang tua jadi tahu cara mendidik, membimbing anak di rumah secara lebih baik dengan teknik yang digunakan guru di sekolah. Karena memang ada cara-cara khusus yang kita bisa terapkan ke anak-anak, gitu ya. Nah, kalau orang tua juga mau belajar, hasilnya akan bagus sekali. Kemudian dapat terlibat secara pribadi sehingga merasakan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan untuk membantu anak dalam proses belajar. Karena sekali lagi ini juga tidak hanya untuk orang tua dengan anak khusus saja, tapi orang tua dengan anak reguler juga harusnya terlibat secara pribadi dalam mengajar anak-anak di rumah. Sebab di sekolah kan hanya beberapa jam ya, di rumah yang paling lama. Jadi otomatis orang tua yang harus berperan penting. Tuh. Kemudian sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas bagi anak, kemudian mengetahui bahwa anaknya dan seluruh peserta didik di sekolah menerima pendidikan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak. Ya, lanjut Kak Deli. Oke, kemudian untuk guru memiliki kesempatan untuk belajar dan mengajar dalam pendidikan yang diatur secara inklusi, karena memang terus terang tidak mudah gitu ya. Memang pemerintah meminta semua sekolah sekarang menjadi sekolah inklusi yang tidak menolak anak-anak dengan berkebutuhan khusus, tapi memang pada kenyataannya sekolah atau beberapa sekolah masih apa ya dikatakan memilih. Wajar sebetulnya. Kenapa? Karena pembekalan dari guru-guru juga ada beberapa yang masih kurang. Ada di daerah-daerah tertentu yang sudah bagus nih pembekalan untuk guru-gurunya dalam membimbing anak-anak berkebutuhan khusus, tapi ada juga yang belum. Akhirnya yang belum-belum ini otomatis ada rasa khawatir untuk tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Otomatis juga mereka akhirnya menetapkan batasan-batasan anak dengan berkebutuhan khusus apa saja sih, dengan tingkat IQ yang berapa sih yang bisa masuk ke sekolah mereka. Kemudian mampu melaksanakan proses belajar mengajar dengan peserta didik yang memiliki latar belakang bermacam-macam secara terampil, mampu mengatasi tantangan dalam membimbing, membina, serta melayani peserta didik, mampu bersikap positif terhadap peserta didik, orang tua, dan masyarakat, karena tahu, oh iya ternyata nggak mudah loh ngajarin anak-anak yang khusus ini ya, otomatis guru juga akan berkembang merasa empatinya terhadap orang tua. Dengan sekolah inklusi, guru memiliki kesempatan untuk menggali dan mengembangkan gagasan dengan komunikasi dengan peserta didik secara proaktif, kreatif, dan kritis. Jadi otomatis guru harus mempunyai cara yang berbeda. Ngomong dengan anak reguler itu beda, ngomong dengan anak ABK yang seperti ini juga akan berbeda. Yuk, lanjut Kak Deli. Nah, ini tantangan. Kalau kita tadi bicara mengenai manfaat, sekarang kita lihat tantangannya. Tantangannya untuk orang tua, ini tadi sudah saya singgung ya. Tidak semua sekolah reguler dapat menerima siswa ABK, karena pendidikan inklusi hanya diselenggarakan oleh sekolah yang ditunjuk secara langsung oleh pemerintah. Tetapi yang informasi yang terakhir yang saya dapat adalah semua sekolah sudah diminta untuk menjadi sekolah inklusi. Sehingga sekolah inklusi masih terbatas jumlahnya dan tidak tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menjadi tantangan ya bagi para orang tua dan anak sendiri untuk mengakses pendidikan yang memadai. Lanjut Kak Deli. Ya, tadi itu yang dihadapi oleh orang tua, sekarang yang dihadapi oleh sekolah.
minimnya tenaga pengajar gitu ya, atau staf guru pendamping khusus. Nah, ini memang masih terhitung langka gitu. Kemudian tidak semua guru dan staf di sekolah memahami cara mengajar dan membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Kemungkinan adanya penolakan dari orang tua atau siswa reguler untuk belajar bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Banyak sekali ini yang poin nomor 3 ini ya, banyak orang tua itu yang curhat ke saya, bilang anak saya ini Bu belajar sama ada yang anak ABK di kelas, akhirnya mereka itu nular Bu, gitu ya, perilakunya nular, niru gitu. Padahal kita semua ini berperilaku seperti sekarang ini kan asalnya awalnya dari kita meniru ya. Kita melihat mama papa kita pakaiannya seperti itu, cara ngomongnya seperti itu, otomatis kita meniru. Nah, anak-anak juga, apalagi anak-anak yang masih balita, mereka melihat, mereka mendengar, mereka merasa itu semuanya diambil, diserap seperti spons kalau dimasukkan ke dalam wadah yang isinya air, itu air habis semua. Maksudnya apa? Jadi anak-anak itu melihat, anak-anak itu mengambil semua. Makanya harapannya adalah orang tua bisa membimbing dan mensortir caranya berbicara, caranya berperilaku, agar nggak ditiru sama anak. Jadi wajar kalau anak-anak meniru, karena memang itu caranya mereka belajar. Hanya tinggal nanti kita arahkan mana sih yang boleh diikuti, mana yang nggak boleh diikuti. Kemudian fasilitas yang belum memadai, misalnya terbatasnya buku, keperluan pembelajaran lain, mungkin ada anak-anak yang tunanetra ya, akhirnya harus membutuhkan buku-buku dengan huruf Braille. Kemudian resiko bullying. Nah, anak-anak berkebutuhan khusus ini resiko bullyingnya tinggi sekali, rentan sekali, gitu ya. Makanya saya sebetulnya sih mendukung kalau misalnya sekolah dijadikan sekolah inklusi, karena anak-anak jadi bisa melihat ternyata temannya itu enggak seburuk yang mereka lihat di luar dari kesulitan mereka untuk bergerak, mungkin untuk berpikir dan sebagainya, itu ada kelebihannya loh. Dan ini mereka akan belajar untuk menerimanya. Begitu. Yuk, lanjut Kak Deli. Ah, channel sudah selesai. Itu pemaparan dari saya. Silakan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya. Karena memang untuk sekolah inklusi itu nggak mudah ya Kak Dani ya. Nggak mudah sekali karena orang tua dengan yang reguler itu menganggap jangan masuk nanti anakku niru gitu kan. Tapi orang tua dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus terkadang juga ada yang tidak mau masuk ke sekolah inklusi. Nah, ini kan jadi bingung ini perdebatan. Ini menarik sekali ya Kak Twinky ya. Aduh, di kepala saya udah banyak sekali nih pengen nanyain ke Kak Twinky ya. Tapi Iya, mungkin kita coba untuk tanyakan dulu, mungkin ada yang mau langsung bertanya ke Kak Twinky. Betul, sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kita tahu terutama yang punya anak, baik anak kita di yang normal ataupun yang ada kebutuhan khusus, kita mengerti juga gitu sekolah yang kita bisa pergi untuk anak kita. Silakan kakak-kakak ada yang mau tanya, langsung aja unmute dan bertanya. Banyak sih yang saya mau tanyakan tuh, kayak misalnya gurunya gimana, setiap anak kebutuhan khusus kan beda-beda ininya Kak Twinky. Terus apakah satu guru ini harus punya begitu banyak ilmu gitu tentang anak-anak, terus dari mana mereka bisa dapat ilmu-ilmu seperti itu? Ya, kalau untuk mendapatkan ilmu biasanya dinas Pak, dari dinas pendidikan itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan atau guru-guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan swasta yang ada di luar yang tidak diadakan oleh dinas. Di luar pun itu terkadang ada poin-poin kredit yang guru-guru bisa dapat Pak. Jadi untuk menambah poinnya mereka itu ada juga di sana. Kemudian ya memang tidak bisa kita mengharapkan satu orang guru bisa menguasai berbagai macam cara berkomunikasi, berbagai macam cara pengajaran ke anak-anak yang
dengan apa yang berbeda-beda, ya enggak bisa kita mengharapkan seperti itu. Makanya biasanya Pak, kalau sekolah inklusi, kelas inklusi itu selain guru wali kelas yang mengajar, yang utama itu biasanya ada guru pendampingnya. Mungkin ada sedonya atau memang guru khusus, iya Pak. Guru khusus. Lah guru khusus ini loh yang nanti mereka akan membuatkan IEP atau membuatkan PPI untuk masing-masing anak. Gitu. Ya, soalnya lagi kalau nggak salah hari Jumat di kultur parenting juga itu Kak siapa ya? Saya agak lupa. Tapi dia sendiri bilang bahwa dia mengajarkan untuk ini dalam kondisi kelas normal untuk ada hubungan antara guru tuh dengan murid gitu. Nah, saya bayangkan ini satu guru mesti bangun hubungan aja udah nggak gampang karena murid sendiri kan yang normal aja begitu banyak kepribadi yang beda-beda gitu. Apalagi ditambah dengan ini ya benar-benar perlu hati, perlu passion yang luar biasa ya untuk gurunya ya. Iya, iya, betul banget Kak. Makanya nggak bisa bekerja sendiri ya. Jadi harus barengan gitu. Jadi ada sedonya atau guru pendamping kan ini sangat-sangat membantu guru kelas. Karena ya memang satu kelas itu kan banyak anak ya. Minim yang saya tahu di sini itu ada yang satu kelas paling minim itu satu kelas dengan 15 anak. Yang banyak itu sekitar 30 anak Kak. Ada yang segitu. Nah, itu kan lebih sulit ya kalau misalnya wali kelas ini atau guru utama tidak dibantu oleh guru pendamping. Silakan kakak-kakak yang lain ada yang mau bertanya atau sharing? Izin Kak Dani. Ya, silakan. Silakan. Iya Kak Twinky. Ini saya sebagai orang tua yang kebetulan special needs, jadi memang mau masuk sekolah sebentar lagi, jadi ada beberapa yang mau saya tanyakan terkait shadow teacher. Jadi kan memang tadi kan seharusnya memang setiap anak yang memang membutuhkan shadow teacher itu kan ya difasilitasi lah shadow teacher. Cuma kalau menurut saya kan lebih bagusnya mungkin karena kita yang tahu setiap anak kan mempunyai special needs itu punya kebutuhannya masing-masing juga. Nah, cuma di beberapa sekolah kan di kota saya itu ada yang shadow teacher itu difasilitasi oleh sekolah. Nah, cuma itu kadang tanpa basic shadow teacher, jadi jatuhnya kayak cuma babysitting. Nah, terus ada yang memang sekolah sekolah yang memang menyerahkan kepada orang tua untuk mencari shadow teacher-nya gitu. Namun nanti pengurusannya itu manajemennya di urusan sekolah gitu. Nah, kalau menurut saya kan lebih bagus kita yang mencarikan gitu kan. Pengennya yang terbaik pastikan ya, Kak. Apa ada regulasi yang mengatur tentang shadow teacher ini, Kak? Kan kalau yang sekolah inklusi tadi kan sudah ada memang peraturannya gitu. Memang setiap sekolah juga diwajibkan atau apa ya bahasanya menerima anak special needs berapa persen gitu kan Kak. Nah kalau untuk shadow teacher ini apa ada regulasinya? Nah terus kalau boleh tahu Kak misalnya pengalaman Kakak terkait shadow teacher ini untuk kalau misalnya dari pihak sekolah gitu ada tips atau apa gitu dalam mencari shadow teacher, trik-triknya juga mencari shadow teacher, terus juga mungkin terkait salary-nya bagaimana gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Rizky. Ini pertanyaannya bagus sekali. Orang tua ini terutama bingung soal shadow teacher ya. Shadow teacher atau guru pendamping itu tidak ada regulasinya, Kak. Tidak ada aturannya. Jadi sebetulnya siapapun bisa menjadi shadow teacher. Termasuk itu orang tua atau paling minim mbak yang ada di rumah. Gitu ya. Jadi sebetulnya siapapun bisa, asal mereka mau belajar. Jadi shadow teacher itu fungsinya nanti di kelas mereka bukan menjadi babysitter yang hanya menjaga anak biar nggak jatuh, terus ingin apa ditemani, enggak berbeda banget. Namanya juga kan guru pendamping ya, shadow teacher. Jadi perannya adalah sebagai guru, bukan sebagai babysitter. Itu yang harus dipisahkan. Kemudian shadow teacher sendiri itu sebetulnya ada tahapan-tahapannya.
shadow teacher yang di awal itu tempel, shadow tempel. Maksudnya tempel apa? Jadi benar-benar jadi shadow, jadi bayangannya anak. Anak kemana harus ngikut gitu ya. Kemudian anak di kelas biasanya guru shadow duduk di sebelahnya atau agak di belakang sedikit. Tapi masih di dekat situ. Jadi masih tetap jadi bayangannya nempel. Kemudian setelah itu kalau anak sudah bagus, anak sudah bisa, jadi tetap diajarkan anak untuk bisa berusaha sendiri, tidak dibantu full. Berikutnya guru shadow itu akan mundur sedikit. Mungkin yang pertamanya itu pas di sebelahnya anak. Berikutnya kalau anak sudah bagus, guru shadow akan mundur mungkin 2 baris ke belakang. Gitu ya. Sampai kalau misalnya anak tidak bersegera, guru shadow bilang, "Ayo, kerjakan." Nah, itu dia ngerjakan, gitu ya. Sampai akhirnya guru shadow itu pindah ke belakang, paling belakang kelas, di kelas yang di sebelah paling belakang. Sampai akhirnya yang paling tinggi adalah shadow teacher akhirnya di luar. Di luar itu maksudnya tidak terlihat, bukan, tetap terlihat. Jadi di jendela kelas itu shadow teacher-nya tetap di situ, tetapi posisinya sudah di luar kelas. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak membutuhkan sesuatu baru shadow teacher-nya masuk. Itu adalah shadow teacher yang benar. Jadi shadow teacher tidak boleh membuat anak tergantung oleh shadow teacher, karena harapannya apa? Harapannya nantinya, gitu ya, nantinya shadow teacher itu bisa lepas dari anak. Gitu. Kemudian tugasnya shadow teacher itu adalah memecah informasi atau instruksi dari guru ke anak menjadi instruksi yang lebih satu persatu. Jadi kalau guru misalnya bilang begini, ayo anak-anak keluarkan buku matematikanya, buka halaman 5, misalnya begitu ya. Nah, shadow teacher itu akan memecah instruksi itu. Jadi gini, adik, ayo disuruh apa tadi? Jadi tetap diminta anak untuk mendengarkan tadi gurumu itu ngomong apa, bilang apa gurumu. Oh, ambil matematika, ayo ambil matematikanya. Setelah dikeluarkan matematika, baru shadow teacher tanya lagi, disuruh buka halaman berapa. Kalau anak lupa, shadow teacher yang akan bilang halaman 5 adik dibuka. Gitu ya. Jadi dipecah. Kemudian ada shadow teacher yang diminta untuk membuat program. Jadi kurikulum katakanlah dalam 1 semester itu ya, kurikulum normalnya seperti apa. Lah ini diberikan kepada anak dengan kurikulum yang berbeda, yang disederhanakan. Nah, ini biasanya ada beberapa sekolah yang meminta shadow teacher yang membuat. Sampai termasuk soal-soal ujian, soal-soal untuk PR, tugas nih shadow teacher yang membuat, tapi dengan pengawasan dari guru wali kelas. Jadi ini yang menyebabkan, yang membuat bahwa guru pendamping atau shadow teacher itu sangat berbeda dengan babysitter. Kalau babysitter disuruh itu otomatis nggak bisa. Dan memang akan kesulitan kalau mbaknya yang ikut. Gitu. Jadi mungkin Ibu gini, ada sekolah yang memang sekolah sudah menyediakan sendiri shadow teacher, tapi ada sekolah yang dia tidak menyediakan shadow teacher, meminta orang tua untuk mencari. Jadi kalau saran saya, kalau orang tua yang mencari atau mungkin guru sekolah yang mencari, carilah anak-anak yang memang mereka mempunyai hati, gitu ya. Yang mungkin di awal mereka tidak ada basic pengetahuan mengenai cara mengajar anak-anak dengan berkebutuhan khusus, nggak apa-apa loh. Itu kita bisa latih. Jadi dilatih, terutama dispesifikkan nih, misalnya kalau mama yang cari, ibunya yang cari, anaknya misalnya, oh anak saya autis gitu ya. Artinya shadow teacher ini kita beri pengetahuan mengenai anak-anak autis itu seperti apa. Kalau marah itu seperti apa, caranya komunikasi sama mereka kayak apa. Terus kira-kira kurikulum yang bisa diterapkan untuk mereka itu seperti apa. Nah ini jadi dikhususkan untuk shadow teacher-nya itu diajarin. Dan dengan belajar itu sih hasilnya akan bagus sekali, Bu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apa ada yang miss ya Kak Dani? Sudah semua Kak? Tadi sih harga, tapi nggak tahu masih itu kan tanya mengenai mungkin tergantung daripada keahlian daripada shadow teacher itu ya. Iya betul. Tergantung daerah, Kakak. Tergantung daerahnya, otomatis biayanya berbeda. Kemudian sekolahnya, apakah sekolah negeri, sekolah swasta yang internasional otomatis akan berbeda lagi, begitu kan ya. Kemudian dengan jam terbang dari shadow teacher-nya. Kalau misalnya masih pemula, mungkin biaya
fee-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang memang sudah expert. Nah, ini memang sudah berbeda. Begitu. Baik Kak, makasih Kak. Berarti tidak perlu shadow teacher itu kita cari yang memang misalnya S1 pendidikan atau yang basicnya itu. Karena kebetulan saya kan udah mempersiapkan, jadi saya juga ikut pelatihan shadow teacher. Cuma rata-rata sekolah tuh tidak mau menerima orang tua yang sebagai shadow teacher juga. Mungkin karena takut kagok kali guru intinya atau bagaimana, atau pihak sekolahnya kan langsung dikoreksi atau bagaimana nanti dari pihak orang tua. Jadi rata-rata tuh nggak mau menerima saya yang langsung sebagai shadow teacher si anak gitu. Nah jadi sempat kepikiran memang yang ngasuhnya dulu, cuma memang itu dia tidak bisa, memang sepertinya tidak bisa gitu. Nah jadi berarti memang tidak perlu basic ilmu tertentu ya Kak, bagusnya untuk shadow teacher, atau mungkin basicnya terapis atau basicnya guru gitu. Begini Kak, kalau misalnya shadow teacher kita mempunyai basic tertentu, katakanlah S1 dari PLB gitu ya, pendidikan luar biasa, otomatis hasilnya akan lebih bagus Kak. Dia akan lebih mengerti, lebih cepat menerima ilmu baru, lebih cepat untuk memahami anak ini seperti ini harus diapakan. Nah, ini yang memang akan menjadi perbedaan dengan shadow teacher yang memang mempunyai latar belakang khusus dengan shadow teacher yang hanya sekedar pokoknya punya hati. Itu memang akan berbeda sekali. Jadi sama-sama nih A sama si B, yang A punya pendidikan khusus, katakanlah ada latar belakang guru, latar belakang terapis, atau latar belakang S1 pendidikan khusus. Nah, dengan shadow teacher yang tidak mempunyai latar belakang ini, otomatis akan berbeda. Otomatis gitu ya. Tetapi semua kembali ke masing-masing. Kalau saya sih begitu saja. Tetapi memang hasilnya memang jauh lebih bagus dengan shadow teacher yang memang mempunyai latar belakang khusus. Gitu. Terus kenapa sekolah tidak menyarankan orang tuanya sendiri yang menjadi shadow teacher? Sebetulnya ada alasannya, Kak. Alasannya adalah kebanyakan orang tua kalau membantu anak, ngajarin anak itu masih menggunakan hati gitu ya. Ya kita semua menggunakan hati lah ya gitu. Iya, Tapi pasti. orang tua itu iya, nanti anaknya nangis sedikit, ya sudah wis berhenti gitu ya. Marah sedikit, ya sudah wis dibawa keluar gitu loh Kak. Jadi ini yang akhirnya sekolah tidak mengizinkan orang tua yang menjadi shadow, karena banyak sekali excuse yang diberikan untuk anak. Atau mungkin kebalikannya, orang tua jadi apa ya, merasa karena ini anaknya gitu ya, kok ndak ngerjakan toh Kak gitu. Terus habis itu mulai ada kerajinan tangan tuh Kak ya, yang dicubit lah, ya dipukul lah dan sebagainya. Nah ini loh, ini kan semua pakai hati ini. Karena merasa anaknya sendiri. Itu aja sih yang membuat sekolah akhirnya tidak menyarankan shadow teacher-nya adalah orang tua. Baik Kak, makasih Kak Tunki. Sama-sama. Wow, luar biasa penjelasannya Kak Tunki. Tadi ada Kak Endah, ada Resen. Silakan Kak Endah. Terima kasih. Suara saya cukup jelas ya? Jelas. Iya. Mohon maaf, mau bertanya. Pada saat di lembaga tersebut memang inklusif ya, inklusi maksud saya, sekolah inklusi, dan lembaga tersebut ada beberapa terapi ya, ada 3 kalau nggak salah. Tetapi satu terapi itu menangani sekitar 15 anak gitu, banyak bangetnya, dan tidak ada shadow-nya gitu. Nah kebetulan ponakan saya kan ada di situ gitu, dia ADHD gitu itunya, dan itu yang menjadi shadow-nya di situ malah justru kadang-kadang guru yang ada, jadi hanya membantukan gitu, dibantukan. Nah itu untuk penanganan selanjutnya pada saat sekarang anak ponakan saya itu di dalam bahasanya, bicaranya belum begitu lancar pada usia ada 4 tahun, itu bagaimana ya? Sebentar. Jadi tadi kalau saya ambil dari ceritanya Kak Enda, keponakannya Kak Enda masuk ke center khusus dengan satu kelas 15 anak, hanya dengan 1 guru saja. Kemudian kalau misalnya kesulitan mengambil guru lainnya untuk masuk membantu, begitu Kakak? Iya betul, iya. Ya, kemudian yang ditanyakan bagaimana Kak? Yang ditanyakan itu kan penanganannya untuk yang ponakan saya itu kan tidak efektif gitu loh. Sementara
kami kan sebagai itu kan pengen masuk begitu, maksudnya untuk melihat kan tidak boleh gitu, untuk supaya bagaimana cara penanganannya seperti itu gitu loh. Nah itu terus bagaimana pada saat kami di rumah gitu untuk bisa menangani juga seperti itu. Ya, coba ditanyakan Kak, ditanyakan dengan gurunya, ditanyakan 15 anak itu keistimewaannya apa saja. Karena mungkin anak-anak yang memang sangat-sangat membutuhkan bantuan lebih dari satu guru, mungkin hanya 2 anak atau 3 anak, yang lainnya sudah bagus. Jadi saya kira sih tidak masalah kalau misalnya satu kelas 15 anak dengan anak berkebutuhan khusus semua, selama guru itu paham dan memang murid-muridnya sudah banyak yang mulai bagus, hanya beberapa saja yang membutuhkan perhatian khusus, saya kira masih bisa berjalan. Kecuali kalau di dalam kelas itu banyak sekali anak-anak yang belum bisa diarahkan, belum bisa menerima instruksi dari satu orang, otomatis sangat-sangat tidak efektif satu kelas terdiri dari 15 anak, apalagi anaknya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Begitu, Kak. 15 itu 10 yang ABK itu. Ditanyakan aja, Kak, itu yang 10 itu ABK-nya ABK yang mana? Oh begitu ya, ya. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama, Kak. Mungkin masih ada yang lain, kakak-kakak yang mau nanyakan, mau bertanya. Kalau nggak saya juga mau ya mungkin nanya juga ke Kak Tunki. Tadi dibilang bahwa kita berharap bahwa si anak ini yang kebutuhan khusus ini menjadi pede ya, lebih percaya diri ketika dia ada di lingkungan yang maksudnya ya anak-anak yang normal. Nah, ini saya punya kakak kebetulan ya saya baru tahu juga berarti dia tunarungu termasuk anak kebutuhan khusus ya. Betul. Tapi itu nah kejadian cuma 35 tahun lalu tuh. Ya cuman contohan aja gitu. Nah, justru agak terbalik karena ketika orang tua saya coba masukkan dia ke sekolah normal karena secara IQ cerdas lah, dia cerdas ya, semua dia matematika bisa, bahasa Inggris dia ngerti. Cuman dia memang nggak bisa mendengar, membuat dia nggak bisa bicara. Nah, cuman bukan dibilang hancur lah, cuman kepercayaan diri dia justru rusak di sana karena dia bisu tuli. Ketika dia melihat ada orang bicara gitu, dia tuh selalu berpikir bahwa orang itu membicarakan diri dia. Padahal enggak gitu. Pokoknya kalau ada orang berdua ngomong itu, wah lagi ngomongin gua, tapi dia nggak tahu kan ngomongin apa nih gitu atau apa gitu. Itu kan terjadi satu ya mungkin kayak efek yang terbalik daripada itu, dan mungkin ada hal lain itu kejadian seperti begitu tuh menurut Kak Tunki bagaimana ya gitu? Ya, untuk anak-anak khusus yang memang khusus banget Kak, yang benar-benar membutuhkan alat-alat khusus kayak misalnya anak-anak dengan teman-teman ini ya, teman-teman tuli, kemudian tunanetra, ini kan benar-benar membutuhkan guru khusus dan alat khusus. Kalau tunanetra kan otomatis pakai braille itu ya. Ya, Huruf betul. itu. Nah, jadi akhirnya sama juga dengan anak-anak yang tunarungu yang akhirnya tidak bisa mendengar. Nah, itu ya. Tak bisa mendengar, otomatis dia juga kesulitan untuk bicara, beberapa dari mereka. Otomatis harus mencari sekolah yang khusus juga, Kak. Yang benar-benar yang mereka bisa mengajarkan, ada guru-gurunya yang bisa mengajarkan membaca dengan huruf-huruf braille. Terus begitu ada guru-guru yang bisa bahasa isyarat. Nah, mungkin pembelajaran atau sekolah yang dulu kan beda dengan sekarang, Kak ya. Sekarang ini kan memang sudah pemerintah, kemudian beberapa lingkungan itu sudah memberikan apa ya, memberikan pengetahuan dasar, pengenalan mengenai anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi pengetahuan kita sekarang apabila dibandingkan katakanlah 35 tahun yang lalu itu sangat-sangat jauh berbeda. Jauh gitu banget. Ya. Nah, jadi sekarang ini sudah lebih maju dan saya tahu, di sekolah mana ya, saya lupa. Itu ada sekolah khusus untuk teman-teman yang tuli, ini ya tunarungu. Nah, itu mereka diajarkan, memang mereka dikenalkan dengan bahasa isyarat, tetapi mereka diajarkan untuk membaca gerak bibir.
Jadi intinya apa? Intinya adalah tidak semua orang itu bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, kalau nantinya mereka ini terjun ke dunia kerja, ke dunia sekolah, mungkin pindah dari situ masuk ke sekolah umum atau sekolah inklusi, diharapkan mereka tetap bisa berkomunikasi dengan teman, guru atau orang lain dengan membaca gerak bibir. Begitu, Kak. Jadi memang belum bisa disamakan antara pendidikan sekarang dengan pendidikan yang dulu. Ini aja kalau saya lihat kan ide sekolah inklusif ini menurut saya tuh wah luar biasa sekali ya. Dan saya baru saya baru dengar. Biasa memang yang saya tahu ya anak kebutuhan khusus ya di sekolah khusus gitu. Jadi di center-center khusus ya anak-anak normal biasa nggak digabung. Tapi ini satu ide yang brilian menurut saya. Tinggal mungkin bagaimana diterapkan di masyarakatnya aja. Gitu. Ya. Ada yang lain kakak-kakak? Atau ada yang mau berbagi, silakan juga. Ini Kak Awaina? Ya, mau cerita saja. Ya silakan Kak Awaina. Ya, saya di rumah itu kan menangani anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya yang autis ya. Nah, ini ada anak yang kebetulan kalau saya amati kelihatannya bisa ini, karena saya bukan psikolog ya. Jadi saya kira-kira kemungkinan bisa kalau dia di SLB dia terlalu pinter, tapi sebetulnya kalau di sekolah inklusi dia agak telat, di sekolah umum ya, di sekolah reguler agak telat. Akhirnya ya diusahakan ini dimasukkan ke inklusi. Nah begitu masuk ke inklusi, kita cari sekolah dasar negeri yang inklusi. Nah ternyata di sekolah tersebut ini tidak ada sedunya, tidak ada ini guru pendamping khususnya, sehingga gurunya cuma satu. Akhirnya kewalahan karena ada beberapa ABK, yang satunya Down syndrome. Nah, saya untuk melihat perkembangannya, saya sering mengunjungi sekolahnya. Saya kok diskusi dengan gurunya, bagaimana misalkan saya ajari ini, misalkan saya ajari fokus gitu, bisa nggak dia ketika dengan banyak anak itu dia fokus, kan biasanya saya cek gitu. Nah saya lihat itu si guru ini begitu kewalahan, kan yang Down syndrome itu kan kadang ngompol di kursinya gitu. Jadi apa ya? Akhirnya dengan ini saya bilang ke gurunya, Bu, gimana kalau anak ini saya tarik gitu, tapi tetap sekolah di sini. Nanti dia Senin sampai Kamis, nanti belajar sama saya, karena belajar di sekolah itu tidak efektif. Nah, Jumat sama Sabtu biar di sekolah untuk belajar sosialisasi. Akhirnya saya cari solusi seperti itu. Jadi akhirnya sekolah inklusinya itu saya jadikan sekolah payung saja. Karena benar-benar tidak ada perkembangan. Akhirnya gurunya setuju, ya lebih baik gitu aja Bu, kasihan anaknya tidak berkembang. Saya pun sebetulnya ini bermaksud agar anak-anak itu berkembang, tapi saya tidak punya ilmunya. Dan memang benar-benar sekolah itu benar-benar gimana ya? Kasihan saya sebetulnya sama guru-gurunya. Sekolah itu ditunjuk sama pemerintah menjadi sekolah inklusi. Tapi ini enggak dipandu agar berjalan dengan lancar lah istilahnya. Guru pun mengeluh ketika harus mengisi data gitu tentang jenis ABK-nya apa, itu gurunya tidak tahu karena tidak ada psikolog, tidak ada ini asesmen awal gitu, enggak ada. Akhirnya ya seperti itu semrawut gitu. Akhirnya ya dengan solusi yang saya tawarkan tadi, anak tersebut ya belajar sama saya, nanti hari itu Jumat itu olahraga biar dia belajar sosialisasi, sama Sabtunya dia masuk. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Ini masukan sharing yang bagus sekali ya. Betul sih, memang ada beberapa anak yang memang tidak efektif pada saat mereka masuk sekolah, terutama meskipun sekolah itu adalah sekolah khusus atau sekolah inklusi. Keren Kak Wayana. Wow. Luar biasa, saya lihat memang kesadaran sekarang baik orang tua maupun di pendidikan, di pemerintah
udah benar-benar mereka kasih perhatian khusus ya, banyak memberikan betul. perhatian khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus, dan saya merasa ini satu hal yang luar biasa, patut untuk diapresiasi ya, apalagi Kak Twinkie sendiri punya center ya, itu Ada, ya. luar biasa sekali. Itu hanya orang-orang yang punya hati lah, yang mau peduli dengan anak-anak seperti ini. Kalau dulu kan anak seperti ini tuh dijauhi, bahkan mungkin dikurung di rumah, nggak bisa punya hidup yang normal. Tapi sekarang justru dapat perhatian yang lebih banyak lagi. Itu wah, satu hal yang luar biasa. Ya. Mungkin udah pukul 8, mungkin ada sebelumnya, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing. Kalau enggak nanti Kak Twinkie bisa kasih kata-kata penutup, kesimpulannya. Kayaknya enggak ada. Mungkin ya, bisa silakan Kak Twinkie. Ya, Kak. Intinya adalah untuk kakak-kakak yang mempunyai anak berkebutuhan khusus atau mungkin kerabat atau saudara begitu ya, tetap lihatlah kemampuan anak. Jangan memaksa anak melebihi kemampuannya. Pada saat anak kita mampu untuk bersekolah formal, boleh mengambil ke sekolah inklusi gitu ya. Tetapi apabila sekolah inklusi pun mungkin masih terlalu sulit untuk anak, kita bisa memikirkan mungkin kita bisa memberikan mereka atau pelajaran keahlian-keahlian tertentu yang di luar akademik. Yang penting adalah anak tetap terfasilitasi, anak nyaman, kita sebagai orang tua nyaman, guru juga nyaman. Itu saja mungkin Kak Dani. Iya. Makasih Kak Twinkie, saya rasa ini wow, betul, kita dapat sesuatu yang luar biasa, dapat ilmu lagi pada pagi hari ini, dan kita juga kalau seandainya ada rekan-rekan mungkin ada mau mendengar ulang ya apa yang kita bahas pada pagi hari ini, kita juga ada di channel YouTube-nya Kultur Parenting, dan juga kita juga ada di Spotify-nya juga gitu. Dan juga kalau saya pribadi, saya melihat bahwa ini satu hal yang luar biasa ya gitu. Seminggu 3 kali kita dapat begitu banyak ilmu. Hari ini dapat ilmu yang baru lagi. Jadi barang siapa yang mau mendukung supaya program ini terus berjalan, hanya kita memberi sumbangan aja 150.000 untuk menjadi anggotanya. Walaupun tidak menjadi anggota juga tetap kita bisa mendengarkan semua ilmu ini. Tapi untuk mendukung supaya ini berjalan dengan lebih baik, nggak ada salahnya kita memberikan dukungan untuk itu. Dan sekali lagi sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya ya bila ada perkataan atau pernyataan atau gestur yang kurang berkenan ya. Kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina, dan juga tidak ingin merendahkan, dan juga tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan ini saya tutup pagi hari ini. Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Dan sebelumnya selalu saya lupa, kita berfoto dulu sebelum itunya. Kak Deli biasa yang memfoto. Silakan di open kameranya. Pasang hati juga semuanya ya. Ya, pasang hati semuanya. 1, 2, 3. Oke, udah ya. Ya. Makasih. Terima kasih Kak Dani, terima kasih Kak Twinkie. kakak-kakak. Wah, sharing yang luar biasa. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah hadir.